Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita kembali belajar fisika. Nah, jadi kalau kita naik sepeda dan jalannya nanjak atau naik, maka tentu saja kita melawan gravitasi, dan kalau semakin naik posisinya, gerakan kita akan semakin lambat. Kemudian, kalau jalannya turun atau menurun, maka tentu akan lebih mudah, bahkan tidak digoes pun akan turun dengan cepat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika naik jalannya, gerakannya diperlambat, ketika turun sangat mudah untuk mengalami percepatan atau dipercepat. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Jadi rodanya akan bergerak melingkar. Ya, ini contoh gerak melingkar. Dan gerakannya akan mengalami perubahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan atau kita singkat dengan GMBB ya, adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur. Atau dengan kata lain, percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Jadi sebuah titik yang terletak pada roda sepeda itu pasti mengalami perubahan kecepatan tangensial atau kecepatan sudut ya. Nah, untuk GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, yang pertama, apabila sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian bergerak kecepatannya menjadi V2, lalu menjadi V3, dan seterusnya. Di mana dari V1 ke V2 terjadi perubahan kecepatan, V2 ke V3 juga terjadi perubahan kecepatan dengan perubahan yang sama, maka disebut dengan gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Nah, jadi yang pertama terjadi perubahan arah kecepatan. Ya, kita lihat V1, V2 dan V3 kan arahnya berubah. Nah, perubahan kecepatan ini akan menimbulkan percepatan, ya. Nah, akibat perubahan arah kecepatan menimbulkan percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Jadi, benda itu akan mengalami percepatan sentripetal yang besarnya adalah V kuadrat per R, atau boleh ditulis omega kuadrat kali R, dan arahnya menuju ke pusat lingkaran. Yang kedua, di sini terjadi perubahan kecepatan sudut omega atau perubahan nilai kecepatan linier atau kecepatan tangensialnya. Nah, jadi V1 menjadi V2 nilainya berubah. Jadi tidak hanya arahnya, tapi nilainya juga berubah. Begitu juga ke V3 dan seterusnya. Nah, ini akan menimbulkan percepatan sudut. Jadi akibat perubahan omega, perubahan kecepatan sudut, akan menimbulkan percepatan sudut. Lambangnya alfa, sama dengan perubahan kecepatan sudut delta omega dibagi delta t. Nah, kemudian dari situ muncullah yang namanya percepatan tangensial. Jadi percepatan tangensial terjadi karena perubahan nilai kecepatan. Nah, ini arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari atau searah dengan kecepatan benda, ya. Nah, ini adalah percepatan tangensial. Jadi merupakan garis singgungnya, ya. Nah, A tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Karena ada dua percepatan yang saling tegak lurus, maka tentu kita dapat gabungkan
Ini diresultankan, nah menghasilkan yang namanya percepatan total. Percepatan total, ya gunakan Pythagoras. Jadi A total sama dengan akar AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Ya. Jadi kalau di GMBB ada dua percepatan, A sentripetal sama A tangensial. Kalau di GMB kan cuma ada satu, A sentripetal saja. Karena nilai V-nya tetap kalau di GMB ya. Baik, kita lihat. Nih, kalau di GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Akibat perubahan kecepatan menimbulkan percepatan A delta V per delta T. Ini ada rumus-rumus untuk GLBB ya. Nah, di GMBB juga rumusnya mirip. Nah, jadi ada alfa, delta omega per delta T, ada omega 0 tambah alfa kali T, omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta, dan theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat ya. Nah, jadi kalau V0 kecepatan awal, kalau omega 0 kecepatan sudut awal. Kalau A percepatan, kalau alfa percepatan sudut. Gitu ya. Kalau S jarak tempuh, berarti kalau theta adalah sudut tempuh. Nah, hubungan Nah, hubungannya S sama dengan theta kali R. V sama dengan omega kali R. A sama dengan alfa kali R. Nah, ini namanya A tangensial ya. Nah, baik kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 4 radian per sekon. Nah, jadi ini kecepatan awal omega 0 ya. Mengalami percepatan sudut 0,5 radian per sekon kuadrat. Nah, lambangnya alfa. Maka kecepatan benda pada detik keempat, berarti T-nya sama dengan 4. Omeganya berapa? Tinggal kita masukkan ke rumus GMBB. Ya, omega sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Ya, omega 0-nya 4, alfanya 0,5, T-nya 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 6 radian per sekon. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 2, tongkat peki yang panjangnya 60 cm dengan ujung ki sebagai poros dan peki sebagai jari-jari putaran. Ya, peki sebagai jari-jari perputaran. Tongkat peki berputar dari keadaan diam dengan kecepatan sudut 0,3 radian per sekon kuadrat. Jika posisi awal sudut 0, ya. Jika posisi sudut awal 0, berarti tetanya mula-mulanya 0 atau teta 0-nya ya. Maka kecepatan linier pi P, maka kecepatan linier V ujung P pada saat T 10 sekon adalah berapa meter per sekon ya. Nah, pertama yang diketahui tongkat peki panjangnya 40 pertama tongkat peki panjangnya 60 cm. Kemeterkan jadi 0,6. Kemudian diam, berarti omega 0-nya 0. Alfanya 0,3. T-nya 10 detik ya. Maka pertama kita gunakan omega 0 plus alfa kali T. Masukkan angkanya 0 tambah 0,3 kali 10 sama dengan 3 radian per sekon. Kecepatan linier itu V. Nah, sama dengan omega kali R.
Jadi 3 dikali 0,6. Maka diperoleh hasilnya adalah 1,8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Lalu nomor 3. Dari keadaan diam, berarti omega 0-nya 0. Benda tegar melakukan gerak rotasi dengan percepatan 15 radian per sekon kuadrat. Itu adalah alfanya. Titik A, nah, berada pada benda tersebut berjarak 10 cm dari sumbu putar. Berarti ini jari-jarinya R-nya. Tepat setelah benda berotasi selama 0,4 detik, A mengalami percepatan total sebesar berapa? Nah, pertama ada kecepatan sudut yang ditanyanya ya. Tanya dulu kecepatan sudutnya berapa pada T 0,4. Kita gunakan rumus GMBB. Nah, tadi mula-mula diam, alfanya 15 radian per sekon kuadrat, T-nya 0,4, diperoleh 6 radian per sekon. Dari sini kita bisa menentukan percepatan sentripetal dulu. Nah, ya arahnya ke pusat lingkaran. Berapa besarnya? Karena ada omega, kita gunakan rumus omega kuadrat kali R ya. 6 kuadrat kali jaraknya tadi 10 cm, 0,1 jari-jarinya ya, kemeterkan. Dapatlah 3,6 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua ada percepatan tangensial. Nah, rumusnya adalah alfa dikali R. Alfanya tadi 15, R-nya 10 cm, 0,1 dapat 1,5 meter per sekon. Maka A totalnya, nah kita gunakan rumus Pythagoras tadi ya. Nah, akar AS kuadrat tambah AT kuadrat. Masukkan angkanya ya, maka diperoleh 3,9 meter per sekon. Jadi jawabannya D ya. Kemudian nomor 4. Dalam waktu 2 sekon benda berotasi mengalami perubahan kecepatan dari 4 radian per sekon menjadi 20 radian per sekon. Selama waktu tersebut, titik C berada pada benda tersebut mendapat percepatan tangensial rata-rata 1,6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak C ke sumbu putar, berarti tanya R-nya jari-jarinya ya. Nah, ini yang diketahuinya ya. Jadi T-nya 2 detik, omega 0-nya 4, berubah menjadi 20 omeganya, A tangensialnya 1,6. Ditanya jari-jari. Baik, dari omega 0, omega, dan T kita bisa mendapatkan nilai alfa dulu. Ya, pakai rumus yang sama. Omega 0 tambah alfa kali T. Masukkan angkanya. Omeganya 20, omega 0-nya 4, alfa kali 2 dapat nilai alfanya 8 radian per sekon kuadrat. Barulah dengan percepatan tangensial, rumusnya AT sama dengan alfa kali R. Masukkan angkanya, 1,6 sama dengan 8 kali R. Maka dapat R-nya 0,2 meter atau 20 cm. Maka jawabannya adalah E ya. Selanjutnya, nih soal ujian masuk perguruan tinggi ya. Contoh soal nomor 5. Sebuah benda bermasa 2 kg meluncur dalam jalan lingkaran vertikal yang licin, jari-jarinya 2 meter. Jika di titik A, OA horizontal, lajunya 2 akar 5 meter per sekon, maka di titik A ditanya percepatan sentripetal, percepatan tangensial, percepatan mutlak, nilai mutlaknya, nilai mutlak percepatannya, ya. Itu maksudnya percepatan total. Lalu percepatan sudut berarti alfa yang ditanyakan. Nah, baik. Pertama percepatan sentripetal dulu. Ya, rumusnya kan? Ini ya, yang ke pusat lingkaran. Rumusnya V kuadrat per R. V-nya kan sudah ada 2 akar 5. R-nya jari-jarinya 2. Maka diperoleh 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, percepatan tangensial. Kemana? Nah, ke bawah ya. Ini A tangensial. Dikatakan meluncur ke bawah, berarti yang menyebabkan dia ke bawah apa? Yaitu percepatan gravitasi. Maka A tangensialnya sama dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat.
Maka kita dapatkan nilai mutlak percepatannya A totalnya, ya. Nah, itu pakai Pitagoras. Jadi jawabannya akar AS kuadrat tambah AT kuadrat, jadi akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Maka diperoleh 10 akar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan sudut, kita menggunakan rumus percepatan tangensial. Alfa kali R, ya kan? Nah, AT-nya kan sudah dapat 10 tadi ya. R-nya 2. Maka diperoleh alfanya adalah 5 radian per sekon kuadrat. Berarti kalau dilihat, pilihan 1, 2, 3, 4, semuanya benar. Itu ya. Jadi, di dalam soal itu ada yang pilihan kompleks ini namanya. Nah, silahkan nanti lanjutkan ke video berikutnya. Nah, jangan lupa ya, like and subscribe. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.